Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Guslia Nugroho dengan NIM 5011857. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai belanja negara atau pengeluaran negara mata kuliah keuangan publik Islam yang diampu oleh Ibu Sri Rahma SPME. Oke, langsung saja kita ke materinya. Apa itu pengeluaran negara? Pengeluaran negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada suatu negara dalam rangka mewujudkan fungsinya, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jenis-jenis pengeluaran. Peran pemerintah yang semakin meluas tersebut mengakibatkan semakin besar dana yang harus disediakan untuk membiayai pengeluaran berbagai aktivitasnya. Pengeluaran pemerintah tersebut ada yang bersifat pengeluaran langsung dan ada yang bersifat pemindahan. Pengeluaran yang bersifat langsung adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang langsung dapat dikonsumsi dan barang-barang lain yang dapat digunakan untuk menghasilkan kembali barang yang lain. Misalnya, pembelian barang-barang berupa bahan makanan, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin-mesin, peralatan dan berbagai perlengkapan serta jasa-jasa konsultan dan keahlian tertentu yang diproduksi perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara atau daerah. Sedangkan pengeluaran yang bersifat transfer atau pemindahan merupakan pengeluaran dalam bentuk pemindahan uang kepada masyarakat untuk kepentingan sosial atau kepada perusahaan-perusahaan dalam bentuk subsidi. Pemindahan ini dapat diartikan sebagai penggeseran daya beli dari negara kepada masyarakat untuk membantu kemampuannya dalam memperoleh barang-barang atau jasa-jasa yang diperlukan. Selanjutnya, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang berpengaruh karena pengeluaran negara, seperti sektor produksi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran pemerintah juga dapat dikatakan sebagai faktor produksi lainnya, di samping faktor-faktor produksi lainnya yang berupa alam, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Karena pengeluaran pemerintah dapat menunjang tersedianya faktor-faktor produksi tersebut. Misalnya saja, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terdidik. Yang kedua, distribusi. Contohnya, hasil dari pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang sehingga akan menjadi tenaga yang berpenghasilan relatif baik dan berdaya beli baik. Nah, demikian pula subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi mudah untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, konsumsi. Pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun mekanisme pasar. Misalnya, penambahan penyediaan barang yang bersifat kolektif maupun barang-barang lain yang harganya disubsidi oleh pemerintah. Yang keempat, yaitu keseimbangan perekonomian. Dalam kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target peningkatan PDB. Kebijakan fiskal itu dapat berupa pelaksanaan kebijakan surplus anggaran, defisit anggaran, kompensasi, investasi umum yang tergantung pada situasi ekonomi yang dihadapi atau iklim ekonomi yang diinginkan. Penyebab peningkatan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu bentuk pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang pada suatu saat akan diterima kembali. Sedangkan belanja adalah pengeluaran uang dari rekening kas umum negara atau daerah yang tidak akan diterima kembali. Yang pertama yaitu pembiayaan. Pembiayaan di sini dibagi menjadi pembiayaan untuk penduduk, pembiayaan politik, pembiayaan diplomasi internasional,
pembiayaan pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan, pembiayaan untuk ganti rugi, pembiayaan kebangkrutan usaha, dan pembiayaan infrastruktur. Yang kedua yaitu belanja negara atau belanja pemerintah. Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu wasteful spending, kondisi di mana belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Apabila pemerintah mengeluarkan biaya sebesar 1 miliar untuk transportasi umum, ternyata kemudian manfaatnya hanya sebesar 700 juta, maka dikatakan bahwa terjadi wasteful spending sebesar 300 juta. Yang kedua yaitu productive spending. Apabila dari belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, contohnya adalah pembangunan jembatan umum yang membutuhkan biaya sebesar 500 juta, ternyata kemudian memberikan manfaat sebesar 900 juta. Hal ini berarti terjadi productive spending sebesar 400 juta. Yang ketiga yaitu transfer payment. Jumlah manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan sama banyaknya. Misalnya, pemerintah memberikan pajak untuk menolong korban bencana alam yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia, di mana PMII menerima dana sebesar atau sejumlah pajak yang ditarik pemerintah tersebut. Menurut sifatnya, belanja negara dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengeluaran sementara, pembiayaan yang hanya dilakukan untuk satu kali saja. Contohnya untuk pembangunan jalan raya, jembatan, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu pengeluaran permanen. Maksudnya adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dalam periode tertentu, seperti biaya untuk pemeliharaan jalan raya yang harus dikeluarkan setiap tahun. Pengeluaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Indonesia. Pengeluaran negara atau pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok belanja dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran pembiayaan. Yang pertama yaitu pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok belanja dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintahan pusat dan dana yang dialokasikan daerah. Belanja pemerintahan pusat ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga hutang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Yang kedua, pengeluaran pembangunan terdiri dari pembiayaan pembangunan rupiah dan pembiayaan proyek. Jenis yang kedua, dana yang dialokasikan ke daerah terdiri dari dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 2. Dana otonomi khusus dan penyeimbang atau penyesuaian belanja operasional dan belanja modal. Yang kedua, berdasarkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari 3 macam, yaitu pengeluaran obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembayaran lain-lain. Itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.